teman-teman Guepedia, kembali lagi bersama Bernika. Kali ini Bernika dalam episode Ketemu Penulis, di mana Bernika ketemu penulis bertujuan untuk bertukar cerita, berbagi pengalaman, memotivasi, dan memberi inspirasi buat teman-teman semua, buat sahabat Guepedia semua, gimana nih menjadi penulis terkenal, penulis sukses, dan penulis hebat. Tapi sebelum videonya lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya teman-teman supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Teman-teman Guepedia, sahabat Guepedia semua, sekarang kita udah bersama Kak Muhammad Nizar. Beliau penulis buku Ayyuhal Bucin, Mari Bicara Cinta. Begitu benar, Kak? Iya, benar sekali. Iya. Boleh Kak disapa teman-teman sahabat Guepedia semua, bisa perkenalkan diri atau rumahnya di mana? Silakan, Kak. Selamat siang semuanya, sahabat Guepedia semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar. Saya asli dari Kediri, tapi sekarang saya masih di Jogja karena baru saja wisuda. Saya baru saja wisuda dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Sastra Arab. Dan saya suka sekali menulis. Dan salah satu buku, yaitu buku ketiga saya yang berjudul Ayyuhal Bucin, Mari Bicara Cinta, itu diterbitkan oleh penerbit Guepedia. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Untuk sekarang Kakak kesibukannya gimana? Kesibukannya saya menunggu informasi S2 karena saya ingin lanjut lagi untuk studi nanti. Berencana sarjana S2, lanjut ke S2 dengan jurusan yang sama atau mengambil beda, Kak? Jurusan yang beda? Mungkin jurusannya masih sama, cuma konsentrasinya nanti saya ambil kajian Timur Tengah, sepertinya kalau nggak ilmu sastra. Sastra Arab saya. Iya, sastra Arab. Sastra Arab. Nah, tadi Bernika penasaran banget sama buku Kakak yang berjudul Ayyuhal Bucin. Setahu Bernika itu Ayyuhal itu bahasa Arab ya, Kak? Benar? Iya, dari bahasa Arab, ya benar sekali. Nah, itu bisa nggak Kak diceritain kenapa sih judul bukunya Ayyuhal Bucin, tapi ada Arabnya, tapi ada tentang cintanya juga, gimana Kak? Boleh diceritakan? Jadi ceritanya mulanya saya itu dulu pernah membaca sebuah buku, itu judulnya Ayyuhal Walad. Ayyuhal itu seperti memanggil wahai, begitu kalau di dalam bahasa Indonesia. Jadi Ayyuhal Walad itu dulu bacanya artinya yaitu wahai anak-anakku, wahai anak gitu. Tapi kemudian karena buku saya itu membahas tentang cinta, jadi saya lebih konsentrasi kepada, ya mungkin istilah sekarangnya itu bucin ya, disebut budak cinta. Dan orang-orang yang sering mengatakan cinta, jadi kan saya nyambung dari situ, dari Ayyuhal Walad, kemudian saya transformasi kepada Ayyuhal Bucin. Dan ternyata Ayyuhal itu maksudnya juga kata yang sesuai dengan jurusan saya, bahasa Arab. Jadi ya kenapa tidak begitu. Baik, begitu ya. Seperti itu singkatnya. Iya, sekarang saya mau bacain sinopsis dari buku Kakak dulu ya. Buat teman-teman Guepedia yang belum tahu nih, sekarang Bernika bacain dulu sinopsis dari buku Kak Muhammad Nizar yang berjudul Ayyuhal Bucin. Cinta merupakan pemberian Tuhan, Sang Maha Cinta, yang kemudian disebarkan kepada seluruh ciptaannya, tak terkecuali manusia. Kita sebagai manusia hanyalah perantara yang kemudian menyebarkannya lagi kepada yang lainnya, walaupun sebagai perantara. Tapi kita juga diizinkan untuk merasakan cinta itu sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan yang menciptakan cinta atau menyalahkan cinta itu sendiri. Apabila ada kesalahan dalam menjalaninya, maka kita dan cara yang kita gunakan dalam menyikapi cinta itu sendiri ya patut untuk ditegur dan ditata kembali. Karena cinta adalah pemberian dari Tuhan, pada dasarnya, cinta akan memuliakan siapapun yang mengenainya, juga siapapun yang menjalani dan menyebarkannya. Bila dalam praktiknya seseorang menjadi hina, maka ia harus melihat kembali cara yang dilaluinya, bukan menyalahkan cinta yang ada. Sebaik apapun sesuatu, bila menyikapinya salah, maka akan jadi tidak baik.
Begitu juga ketika cinta itu hanya terhenti pada kita, tapi tidak bisa tersalurkan pada siapapun dan apapun, maka lama-kelamaan juga tidak baik. Apakah kita akan menjadi manusia egois yang hanya merasakan keindahan cinta namun tidak ingin membuat orang lain ikut merasakannya juga? Bukankah kita juga tahu air yang mengalir itu lebih baik daripada air yang tergenang? Cinta harus terus dipelajari agar dalam pelaksanaannya tidak keliru, atau paling tidak dapat terus memperkecil resiko yang ada, waktu demi waktu. Cinta adalah sebuah perjalanan di mana para pejalannya akan bertemu rintangan dan halangan yang ada. Sebelum ia pantas untuk berdiri, pada puncaknya, percayalah, semakin kita menapaki jalan cinta dan terus memperbaiki kesalahan yang ada, maka kita akan meraih kemuliaan cinta. Begitu, Kak, dengan sinopsisnya? Iya, Nah, benar sekali. ini sinopsisnya sangat menarik sekali. Kalau boleh Benika tahu, kalau boleh saya tahu, apakah ini terinspirasi dari pengalaman pribadi atau ada inspirasi yang lainnya? Kalau bicara soal inspirasi, tentu dari pribadi sendiri ada, dari pengalaman, kemudian juga saya juga belajar dari curhatan orang-orang, saya melihat bagaimana kisah cinta orang, dan saya juga melihat bagaimana orang-orang zaman dahulu melalui berbagai literatur yang ada, bagaimana mereka ketika cinta, bagaimana mereka menyikapi, dan bagaimana cinta yang indah dapat disalurkan dengan indah juga. Iya, dari inspirasinya banyak sekali dan saya juga melakukan berbagai diskusi dengan beberapa orang. Jadi buku ini pun walaupun walaupun sifatnya opini, tapi tidak hanya opini dari saya sendiri, tapi juga dari pendapat banyak sekali orang yang di dalamnya. Begitu. Baik, tadi kakak bilang orang zaman dahulu dengan sekarang. Kalau boleh tahu apa nih kak yang membedakan orang zaman dahulu dengan sekarang dalam masalah percintaannya? Sebenarnya kisah cinta itu selalu terulang. Jadi kadang ada kisah cinta orang zaman dahulu yang terulang lagi di zaman sekarang. Ada juga yang berbeda karena banyak sekali budaya, kemudian ada arus teknologi, bahasa, suku, itu pun semakin berkembangnya waktu selalu membuat bagaimana pelaksanaan dari cinta itu berbeda-beda. Karena cinta itu tidak berubah, tapi bagaimana orang menjalani cinta itu yang berbeda-beda. Mungkin kalau orang zaman dulu, mungkin saya ambil satu kisah, yaitu mungkin kisah cinta yang sangat sekali masyhur, yang baru saja difilmkan juga oleh Reza Rahardian, aktornya itu judulnya Laila Majnun. Itu kan cinta zaman dahulu. Tapi dari segi penyampaian film, itu pun film yang terbaru ini menyampaikan alurnya memang sama, intinya cerita sama, tapi cara penyampaian dari film itu berbeda dengan apa yang ada di buku. Sedangkan buku itu adalah mencerminkan ketika Laila Majnun zaman dulu. Jadi kan sudah banyak sekali perbedaan. Tapi intinya tetap sama, yaitu tentang cinta. Seperti itu sih kira-kira. Baik, kalau gitu, tapi di buku ini apakah khusus pengalaman kakak atau pengamatan-pengamatan dari orang? Dominannya ataukah ternyata ini suatu ungkapan dari isi hati kakak atau bagaimana? Awalnya saya menulis itu sekedar kata-kata dan ungkapan dari saya sendiri. Kemudian saya kira kalau ini saya terbitkan dengan cuma dari saya itu terkesan terlalu subjektif. Jadinya saya saya diskusikan bagaimana isi buku ketika aku membahas gini menurutmu bagaimana. Jadi saya tanya beberapa orang, termasuk bahkan orang tua saya sendiri, saya juga ajak diskusi. Jadi agar sifat dari buku itu nggak cuma murni dari saya sendiri, tapi juga ada beberapa orang dan pengalaman mereka yang berbeda yang ikut di dalamnya. Seperti itu. Nih teman-teman Gopedia semua kan belum tahu ya kak jalan cerita buku kakak bagaimana. Boleh nggak kak sedikit ceritain gimana sih alur cerita dari buku kakak itu, tapi sedikit aja kak, supaya orang-orang tuh penasaran dan bisa beli buku kakak. Oh iya. Intinya ini bukan buku seperti cerpen atau novel ataupun kumpulan dari apa, tapi ini seperti buku bacaan. Jadi kayak self improvement, kayak pengembangan diri. Jadi nanti di sana kalian akan bertemu kata yang sederhana dulu, seperti apa tiap babnya saya akan membahas seperti apa, kemudian nanti ada penjabarannya setelahnya. Apa yang saya maksud di kata sebelumnya, apa yang saya maksud di kata sebelumnya. Tapi intinya yang semua saya bicarakan itu dalam keseluruhan buku itu sebenarnya bukan masalah muda-mudi saja, bukan masalah asmara atau cinta remaja, tapi semua bentuk cinta itu bisa diterapkan
Dengan baca buku itu, entah itu cinta orang tua kepada anak, cinta orang kepada benda, pada seseorang, teman, sahabat, semuanya bisa dipraktekkan di situ. Seperti itu sih kira-kira. Nah, jadi kan teman-teman Gopedia semua tahu bahwa di buku yang kakak buat, di tulisan yang kakak buat, bukan sekedar cinta sesama umuran gitu kan, secara Lawan teman jenis gitu, ya. iya benar. Tapi cinta kepada orang tua juga. Baik kak. Kalau begitu, ini buku kakak yang pertama atau ada lagi Enggak, buku ini yang kedua? buku yang ketiga ini. Oh, ini buku yang ketiga. Kalau boleh tahu buku pertama Ya. dan keduanya? Buku pertama saya menulis novel, jadi novel setengah biografi, begitu cerita tentang diangkat dari kisah nyata. Kemudian buku yang kedua itu kumpulan dari puisi, jadi seperti antologi puisi seperti itu. Yang Dan pertama yang ketiga, ya mohon maaf kak. judulnya yang pertama judulnya Malikah, diterbitkan tahun 2019 pertengahan. Kemudian buku yang kedua itu judulnya Zikir Rindu. Zikir itu seperti pengingat, jadi mengingat-ingat bagaimana ketika orang merindukan seseorang, bagaimana, tapi dalam bentuk puisi. Kemudian itu di akhir, setelah saya KKN di Aceh, kemudian di akhir itu saya terbitkan, itu posisi saya tidak di Indonesia, saya masih studi di Mesir. Di studi seperti program 1 semester itu, kemudian saya meluncurkan buku yang kedua itu. Kemudian buku yang ketiga itu ketika Juli Agustus ya, kalau nggak Juli sekitar Juli, saya menyelesaikan itu akhir Juni, kemudian saya kumpulkan ke Guepedia itu 2020. Emang target saya itu minimal 1 tahun, dalam setahun itu harus ada ya 1 buku lah, minimal saya mengeluarkan 1 buku untuk seterusnya. Baik, begitu ya. Lalu bagaimana sih kak mendapatkan ide untuk menulis buku tuh? Menulis buku itu seperti orang jualan. Jadi sebelum Anda menjual sesuatu harus kulakan. Jadi harus memperbanyak stok yang ada. Entah itu lewat bacaan, entah itu lewat pengalaman, entah itu lewat bertukar pikiran dengan orang-orang lain. Kalau saya sendiri, saya emang beberapa dari bacaan, tapi saya banyak sekali saya berbicara dan berdiskusi dengan orang. Saya suka bertemu dengan orang baru, dengan lain bahasa, lain budaya. Jadi saya bisa bertukar banyak sekali informasi. Dari situlah kemudian saya banyak sekali mendapatkan inspirasi dan materi untuk menulis buku tersebut. Karena banyak banget nih kak penulis yang kehabisan ide, bahkan tuh stuck tulisannya di situ-situ aja. Nah kalau menurut kakak gimana nih cara mengembangkan ide untuk menulis? Sebelum menulis, sebenarnya kalau harus menulis itu ya tulis aja, nggak ada kayak rumus khusus. Tapi kalau saya sendiri itu saya seperti bikin outline. Jadi saya ingin menulis tentang apa, kemudian saya bikin pembagiannya seperti apa, jadi inti-inti dari perbabnya itu seperti apa. Jadi nanti misalkan ketika saya stuck di bab 1, saya mungkin loncat dulu ke bab 4, ke bab 5. Nanti ketika ketemu lagi bab 2 atau bab 1, jadi nanti bikin outline dulu yang penting, agar kita tahu kita itu yang kurang di mana. Kita yang perlu cari apa, baca literatur lagi, diskusi dengan orang lagi, mana yang kurang. Baru ya insya Allah nanti naskah itu bisa jadi utuh dan bisa diterbitkan seperti itu. Yang pasti diskusi sama sesama teman, bisa juga dengan orang tua ya kak supaya nggak kehabisan ide dan terima masukan-masukan sih ya. Ya tentunya kritik dan bahkan terkadang juga ejekan itu harus diterima, itu sudah resiko. Karena banyak banget nih yang ngadu ke Guepedia kalau naskahnya itu mentok di situ-situ aja gitu kak. Makanya kali kakak ada saran atau masukan supaya teman-teman yang nonton video ini bisa kembali lagi bangkit untuk menulis gitu. Lalu dengan Biasanya ketika ya boleh. Gimana pertanyaan pertanyaan selanjutnya tadi apa? Lalu kalau kakak kan dengan kesibukan kuliah ya kak? Iya. Biasanya mengatur waktu untuk menulisnya bagaimana? Biasanya saya menyempatkan waktu tiap hari karena menulis itu butuh istiqomah, butuh keberlangsungan. Jadi nggak harus 1 hari itu langsung 4 jam, 8 jam langsung menulis, enggak. Tapi yang penting tiap hari itu ada yang dikeluarkan, ada kata-kata di situ, entah cuma setengah jam per hari, itu sudah bagus.
itu lebih baik daripada satu hari langsung mengejar semua gitu. Terus usahakan kalau ketika menulis itu pakai media yang banyak. Jadi misalkan saya menulis, kalau saya sendiri, saya pribadi itu saya menulis dari buku dulu, saya tulis dari buku, dari kertas saya kumpulkan, dari kertas saya pindah ke laptop. Dari kertas saya pindah ke laptop, nanti kan pasti ada beberapa, oh sepertinya kurang bagian ini ketika saya mengetik sendiri. Nah, setelah itu saya diskusikan juga mungkin kurangnya apa, baru nanti insya Allah naskah itu akan menjadi lebih baik terus. Dan ketika ada kebuntuan itu bisa ketemu nanti di situ, ketika kita mengulang lagi, seperti itu. Karena sebenarnya menulis itu butuh proses ya Kak, nggak instan untuk menulis menuangkan begitu aja di laptop dengan kakak kayak seperti kakak itu tadi menulis dulu di buku lalu di laptop itu juga masih direvisi ya Kak, nggak gampang sebenarnya, cuman asalkan ada niat dan kemauan, betul begitu Kak? Ya, benar sekali. Bahkan mie instan pun nggak bisa instan, kan harus dimasak dulu. Iya, benar. Menulis juga sama. Lalu kakak ada mau keluar buku keempat gitu nggak Kak? Ada rencana ya, mau rencananya mengeluarkan seperti buku? itu. Ya, rencananya. Cuma saya baru kemarin fokus ke skripsi, jadi saya agak berhenti dulu menulis. Saya ingin menulis skripsi dulu sampai selesai. Alhamdulillah udah selesai dan sekarang udah lulus. Jadi setelah ini sambil menunggu S2, sambil saya mempersiapkan apa saja yang perlu saya gunakan untuk S2 nanti di waktu senggang saya menulis. Sebenarnya itu saya selalu menulis, entah itu nanti di HP, entah di laptop ketika buka. Sekecil apapun dan sedikit apapun, saya biasanya selalu menulis setiap harinya. Nah iya, mengapa sih kakak lebih memilih menulis? Kenapa tuh Kak? Apa emang udah dari kecil? Bagaimana Kak? Saya memilih untuk menulis itu ya kalau dari alasan dari keluarga ada, karena dulu ibu saya itu bahkan bisa dibilang kemampuan menulis ibu saya itu jauh lebih tinggi daripada saya, tapi zaman itu belum bisa tersalurkan. Jadi ibu saya itu belum bisa menjadi penulis yang utuh, mungkin dari temennya yang minta dituliskan, jadi menuliskan itu. Nah kalau dari saya pribadi sendiri, jadi kalau orang tua tadi saya mewujudkan keinginan orang tua yang belum tersampaikan. Kalau dari saya sendiri pribadi, menulis itu karena saya ingin selalu hidup selamanya. Karena kan manusia itu punya batas waktu, batas umur sendiri. Tapi ketika kalian punya karya, dalam bentuk apapun itu, kalau saya memilih tulisan. Jadi saya insya Allah nanti keinginannya ingin selalu hidup, walaupun jasa saya sudah tiada, saya ingin selalu hidup dalam setiap kata dan kalimat yang dibaca oleh orang. Seperti itu. Karena sebetulnya karya itu tidak akan pernah mati, begitu ya Kak? Ya, benar sekali. Tadi kakak bilang sebenarnya ibu kakak sudah atau lebih pintar menulis ya? Ada nggak Kak tulisan ibu kakak yang emang udah jadi nih naskahnya tapi belum sempat diterbitkan? Nah mungkin di suatu hari nanti atau nanti kakak akan edit kembali dan akan diterbitkan. Ada nggak Kak rencana kayak gitu? Kalau naskah bekas dari ibu saya dulu nggak ada, karena zaman dulu benar-benar yang seperti itulah, teknologi dan lain sebagainya itu belum ada yang untuk menyimpan. Jadi mungkin nanti saya ketika ingin menulis, saya akan meminta pengalaman dan dari semua yang ibu saya punya, saya ingin serap dan kemudian saya jadikan tulisan saya sendiri. Seperti itu mungkin, kemungkinan itu rencana. Dan kakak pun tidak terlepas dari orang tua ya Kak untuk menulis naskah, selalu berdiskusi begitu. Iya. Ya. Kalau boleh kita tahu Kak, kakak menulis naskahnya biasanya berapa lama ya Kak? Kalau untuk menulis naskah sendiri biasanya normalnya sih saya butuh sekitar 6 bulan. Jadi 5-6 bulan kalau untuk menulis naskah sendiri. Kira-kira seperti itu sih tenggang waktu dari saya. Kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Dan itu pun sudah termasuk editing atau bagaimana? Itu sudah semuanya. Jadi satu naskah utuh dari saya awal menulis sampai akhir sampai sudah jadi naskah utuh itu biasanya memang 6 bulan seperti itu. Nah, kakak nih kan udah 3 buku yang diterbitkan. Nah, proses awal menulis buku itu gimana sih Kak? Dari buku yang pertama itu bagaimana sih? Kalau kami boleh tahu.
Kalau buku pertama itu karena itu bentuk novel biografi dan itu kisah nyata, jadi saya seperti building materi dulu. Saya mencari materi dengan wawancara, dengan mencari sumber-sumber yang ada. Kemudian setelah itu baru saya tuliskan dan saya edit sampai kira-kira 6 bulan itu baru selesai. Buku kedua itu lebih cepat, buku kedua, karena saya itu menulis setiap hari menulis satu puisi. Jadi saya 51 hari KKN di Aceh, di tempatnya di sebuah pulau yang ada di baratnya Sabang, Pulau Breh. Di sana saya tiap hari sama 51 hari menulis satu puisi, jadi jadilah 51 puisi. Saat itu saya tinggal mengedit sebentar, kira-kira sekitar 3 bulan itu sudah selesai semua. Termasuk editingnya sudah jadi satu naskah. Nah, kalau yang buku yang ketiga yang saya terbitkan lewat Guepedia itu sebenarnya sudah naskah tahun 2019, kemudian selesai tahun 2020, kemudian saya masih simpan. Karena saya masih simpan, saya terbitkan yang lain dulu, baru ketika 2020 itu saya ingin menerbitkan lagi di Guepedia, saya coba cek lagi, saya diskusikan lagi, saya edit lagi. Jadi kira-kira 1-2 bulan itu kemudian saya setorkan kepada Guepedia. Ceritanya seperti itu. Perjalanan panjang ya, Kak? Iya. Banyak proses yang Kakak lalui untuk menulis. Lalu Kak, kalau boleh kami tahu, awalnya bagaimana sih bisa tahu Guepedia dan kenapa sih mau menerbitkan di Guepedia? Coba Kak ceritain. Karena banyak penulis-penulis yang masih ragu nih Kak untuk mengirimkan naskahnya di Guepedia. Coba Kak ceritain. Oh ya. Jadi sebenarnya naskah Ayul Bucin itu sudah pernah saya coba untuk ajukan, tapi kemudian karena persaingannya susah dan saya tidak sesuai dengan, karena kan saya yang saya tahu penerbit itu pasti punya ciri khas tersendiri. Jadi satu penerbit dengan penerbit lain itu pasti punya beda yang diterima naskahnya. Jadi ketika saya menemukan ternyata beda, nggak cocok, dan saya simpan. Setelah saya simpan, saya ingin menerbitkan. Saya ketika diskusi dengan orang, termasuk dalamnya, kemudian salah satu orang yang saya ajak diskusi itu memberikan saya informasi. Oh, di sini loh ada penerbit yang sedang membuka ketika itu seperti terbitan gratis untuk memfasilitasi para penulis-penulis. Kemudian dari situ saya coba, ternyata saya masukkan lagi, setelah saya edit lagi saya masukkan ke Guepedia. Ya alhamdulillah ternyata diterima dan akhirnya bisa terbit naskah saya. Jadi ya itu saya juga terima kasih pada salah satu orang benar-benar yang sangat membantu teman diskusi saya saat itu, dikenalkan dengan Guepedia. Lalu kesan-pesan atau pengalaman terbit di Guepedia gimana Kak? Apakah sulit? Apakah mudah? Bagaimana Kak? Kesannya mudah sekali dan cepat untuk untuk sampai terbit itu sangat cepat sekali. Jadi ketika saya selesai memasukkan naskah dan terbit, saya langsung bisa kayak memberitahu teman-teman atau mungkin kenalan saya yang lain, ini loh sudah terbit, ini sudah bisa dibeli di sini seperti itu. Jadi untuk prosesnya itu yang benar-benar menjadi nilai plus bagi Guepedia, itu yang saya rasakan. Alhamdulillah. Karena banyak banget Kak teman-teman yang masih ragu, makanya dengan pengalaman Kakak, jadi nambah keyakinan nih teman-teman yang masih ragu bisa nerbitin ke Guepedia, begitu Kak. Lalu ada nggak Kak kesan-pesan untuk teman-teman penulis di luar sana mungkin yang masih stuck tulisannya atau mungkin yang kehabisan ide, mungkin Kak bisa dikasih sarannya bagaimana sih menjadi penulis yang baik, yang sukses, yang handal, bagaimana Kak? Kalau dari saya, tulislah apapun itu, mulailah dari pengalaman pribadi karena itu adalah menulis yang paling mudah. Tapi intinya tetap menulislah karena dengan tulisan itu kamu akan selalu hidup dalam setiap huruf, kata, dan kalimat yang dibaca oleh orang siapapun itu. Baik, begitu Semangat. aja Kak. Lalu ada lagi Kak yang ingin disampaikan mungkin untuk kedua orang tua ataupun teman-teman yang sudah menginspirasi atau memotivasi Kakak sampai Kakak bisa menerbitkan buku sampai ketiga? Tentunya saya berterima kasih terutama kepada orang tua yang sudah benar-benar banyak sekali membantu dari awal saya menjadi penulis sampai sekarang. Kemudian yang kedua dari teman-teman sahabat yang selalu mensupport saya, dan
mungkin orang-orang yang seperti mengenalkan saya pada Guepedia, jadi saya bisa memfasilitasi dan membantu saya untuk bisa menjadi terus menulis. Dan kemudian juga tak lupa saya juga berterima kasih kepada siapapun yang mungkin pernah meremehkan saya, pernah mungkin menganggap saya bagaimana, saya tetap menganggap itu sebagai sebuah tambahan semangat dan motivasi bagi saya sendiri. Terima kasih kepada semuanya. Seperti itu. Baik, karena karya-karya kakak yang sudah diterbitkan seperti Ayu Hal Bucin, Mari Bicara Cinta, itu sangat bagus dan sangat baik. Pasti buat penulis atau pembaca yang belum baca bukunya ini wajib banget dibaca karena bukunya sangat menarik gitu ya Kak. Lalu ada lagi Kak yang ingin disampaikan? Sebenarnya sudah itu saja. Baik, terima kasih ya Kak. Mungkin itu saja dari perjumpaan kali ini. Kakak sukses terus ya Kak untuk menjalani atau masuk ke S2-nya. Sukses selalu Kak. Amin. Terima kasih Kakak. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sedikit buat sahabat-sahabat Guepedia. Ya, sama-sama sukses juga buat Guepedia. Iya, terus menjadi penerbit yang lebih besar lagi, yang lebih amin. top lagi. Baik, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang juga.